Wah, Oke, ini perdana ya berarti. perdana. Lu di kursi panas. Kursi panas. Nggak, ini kebalik sangat ya. sangat panas. Karena gue gugup. Ini kebalik sebenarnya harusnya gue yang di kursi panas bro. Kan lu kan cuma interview doang. Enggak lah. Lu mau menjadi nurse Kita dulu. ngobrol santai. Ngobrol santai ya? Oke. Ngobrol santai. Kita bahas apa hari ini Arfan? Lu mau nanya gue apa deh? Gue truth only di sini. Gila. Nih kan lu udah panjang banget nih dunia fitness. Ya. Gue mau tahu nih, lu apa yang ngebuat lu nge-gym di awal? Apa yang buat gue nge-gym di awal banget itu gue nge-gym tahun 2015. Berarti udah berapa tahun tuh? 9 ya hampir ya. Hampir 10 tahun bentar lagi udah 2025. Jujur gue ceritanya adalah dulu itu lucunya gue itu waktu SMP kan kurus ya. Kurus mukanya tablo gitu kan. Ya lumayan pinter lah tapi gak sepinter itu ya. Jadi kayak itu sasaran empuk buat dibully Van. Iya. Jadi alasan pertama gue kenapa gue nge-gym di awal banget itu adalah karena gue dibully. Jadi gue mau menunjukkan gitu loh. Jadi kebetulan gue adalah orang tipikalnya gue drive-nya itu via validasi. Salah. Gue harus mengakui. Gue pasti mau diakui sama orang. Jadi itu kenapa gue nge-gym. Jadi gue pengen diakuin sama orang. Jadi yang bully-bully gue dulu tuh biar mengakui. Sebenarnya itu alasan awalnya. Pertama kali. Oke. Pendendam nih, pendendam. Enggak juga. Iya bisa dibilang pendendam. Bisa dibilang ya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa hal yang gue ngerasa ya memang gue pribadi agak sedikit menendam lah sama orang ya. Tapi ya gue berusaha untuk ya memaafkan. Biasanya sih bakal lupa. Nah kebetulan ketika udah SMA, udah mulai ada progres, kuliah, ya drive-nya pasti udah beda dibanding dulu kan dulu. Ya gue dibully sana sini gitu kan misalkan. Dan pada akhirnya ya udah lupa sama hal itu. Oke, ini jadi ya pendendam itu jadi fuel bahan bakar lu aja untuk ya, motivasi bahan bakar lu. di awal, motivasi. Cuma gini, gue perlu sharing bahwa apapun motivasi awalnya itu mungkin bisa lu lupain. Tapi yang paling penting yang harus ada itu adalah disiplinnya. Disiplinnya ada nggak? Kalau lu nggak punya disiplin, lu latihan paling 3 bulan. Rata-rata temen gue latihan sama gue 3 bulan. Gue tuh nge-gym waktu itu ketika awal SMA kelas 10. Gue masih ingat waktu itu tanggal 25 September 2015. Gokil. Itu gue masih ingat. Gue nge-gym sama siapa juga gue masih bisa sebut temennya namanya siapa. Gue masih ingat. Dan itu orang cuma 3 bulan nge-gym. Habis itu gak pernah lagi. Kenapa? Karena tersiksa atau? Ya gak ada drive-nya aja gitu loh. Pasti gak ada drive-nya. Karena gym itu bukan buat semua orang. Oh gimana tuh? Gym itu bukan buat semua orang. Maksudnya gini. Memang semua orang butuh angkat beban. Tapi untuk di level kita, kesana sombong banget ya. Cuma maksudnya ibaratnya untuk bertahan sekian lama. Kalau lu gak develop attachment ke gym tersebut. Either lu hobi nge-gym, either lu mau ngelampiasin stres lu di gym. Itu menurut gue gak akan tahan lama. Jadi dia harus ada drive dulu di awal, kemudian baru dia dilanjutin dengan disiplin. Kalau gak ada, ya akan sulit. Jadi menurut gue 3 bulan pertama adalah 3 bulan yang paling susah untuk konsisten. Jadi kalau misalkan kita sebagai coach ya, 3 bulan pertama si klien itu dia harus berprogres. Karena kalau misalkan dia gak enjoy dan dia gak berprogres, kemungkinan besar dia akan quit. Oke. Karena sense achievementnya itu addicting banget. Ya, justru gym itu akan lebih dinikmati kalau ada hasilnya. Lu bayangin misalkan lu nge-gym 6 bulan lah, setahun, tapi gak ada hasilnya gitu. Badan lu gitu, pasti lu akan stres juga. Bingung dan males. Iya betul. Nah sekarang gue balikin ke lu. Lu nge-gym kenapa awalnya? Atau lu dulu awalnya dimulai dari gak nge-gym? Nah ini yang menarik juga nih. Karena gue dulu sama umur 15 gue sangat gendut. Obis. Bulet banget badan gue. Nah di situ tuh di satu titik gue ngerasa gue tuh muak banget sama badan gue. Gue jadi gak pede. Gue jalan-jalan pakai bajunya gombrong. Gue benci lah sama tubuh gue. Oke. Terus? Dan pada akhirnya gue coba latihan gitu. Awalnya Latihannya apa? Dengan resource gue yang terbatas. Gue gak ada duit. Gue mulai di rumah dengan apa? Gue mulai dengan push up gitu. Pelan-pelan. Cuma sebatas gue pengen kurus dan tangan gue bulat-bulat. Udah sesimpel itu. Tapi ada hasilnya gak? Ada hasil? Nggak cepet sih untuk setahun. Berapa lama? Setahun pertama? Setahun oke lah. Kayak setahun ada perubahan? Setahun ada. Makan lu jaga?
makan. Nah karena di situ informasinya terbatas ya waktu itu kan. Internet juga cuma ya. Ya lu cuma YouTube, lihat bodybuilding ya. forum waktu zaman dulu kan. Iya, Gak ada yang iya. lain ya kan. Kayak home workout bahkan. Gue mulai dari home workout, gue push up. Makan juga gak ngerti protein itu apa, carbs itu apa, kalori defisit itu apa, gak ngerti. Intinya gue mikir, oke kalau gue mau kurus makan sedikit, gue olahraga. Gitu. Oke. Nah mungkin itu yang ngebuat progres gue lama gitu. Karena lu gak tahu. Karena nggak tahu ya dan informasi. Tapi tadi belum menjawab. Berarti lu karena obes doang lu kesadaran diri atau ada yang bully dulu? Bully sih nggak ada ya. Ada, tapi Bully kesadaran nggak. diri sendiri. Ya kesadaran diri sendiri. Beruntung lah nggak dibully. Ah iya. Ya bagus lah. Ya kalau nggak lu kan mungkin lebih dendam dari gua juga ya. Iya. Kebanyakan sih jimpro lain mungkin ngerasa berekspektasi setelah nge-gym dapet cewek gitu. Ah itu juga topik yang sebenarnya pengen gua bahas gitu. Oh gini deh menurut lu nge-gym bisa dapetin cewek nggak? Jujur enggak. Nggak. Lu sama ini susah tetap. Lu lihat temen lu dah. Kita nggak usah bahas lu. Coba lihat temen kita lah misalkan. Susah nggak? Susah lah. Susah. Intinya lu udah nge-gym gitu. Oke, lu punya badan bagus, visual lu bagus. Cuma visual lu bagus gak bro? Personality. Personality. Kalau menurut gue ya, ketika kita bilang nge-gym untuk dapat cewek, mungkin ya sekali lagi itu untuk motivasi ya bisa jadi. Cuma pada akhir rata-rata orang bakal sadar bahwa looks itu nggak semuanya gitu loh. Dan jujur gini, ada cewek yang suka sama cowok nge-gym. Karena dinilai lebih atraktif, lebih maskulin mungkin atau lebih sehat tanda kutip ya. Ada persentase. Cuma itu market lu bukan kan gitu kan. Iya. Cewek-cewek yang nge-gym juga itu market lu gak? Gitu loh ya kan. Nah cuma gini, ketika kita ngomong soal nge-gym dan cewek Van. Faktanya ketika kita nge-gym itu yang paling berpengaruh adalah bukan dari kita dilihat orang. Tapi dari gimana cara kita lihat diri kita sendiri itu paling pengaruh. Jadi mungkin lo ngerasain gak? Misalnya di awal nih, let's say. Ketika kita setahun pertama nge-gym. Itu biasanya kita udah bisa mulai lihat hasil tuh. Gue yakin di 1 tahun pertama beberapa dari kita mungkin akan ngerasain efek istilahnya apa ya, percaya diri yang lebih tinggi. Oh iya benar. Nah itu, jadi faktanya ya memang cewek pengen itu cowok yang percaya diri. Nah, ini susah juga. Meskipun gym itu gak menyelesaikan masalah itu semua, tapi at least secara penampilan lu bisa memperbaiki. Soalnya susah, kita mau memperbaiki tinggi gak bisa. Ya. Lu minum pil peninggi badan susu peninggi badan. Ya. Soalnya itu itu gak akan bisa. Lu udah di cap segitu, lu mau gelantungan kayak apa? Lu ya itu kan dikompres, namanya kan spine decompression ya. Jadi spine lu dikompres. Cuma itu juga gak akan mempengaruhi ke pertumbuhan yang gimana-gimana. Dan ibaratnya tinggi udah gak bisa diubah. Muka ya mungkin dengan nge-gym lu bisa jadi lebih tirus ya itu mungkin bisa. Tapi muka ya udah begitu, lu gak bisa ubah terlalu banyak. Yang lu bisa ubah apa? Ya badan lu. Otot. Iya, yang salah satu variabel yang bisa diubah di situ. Dan menurut gue efeknya memang akan lebih kerasa gimana caranya kita lihat diri kita sendiri. Ya. Gitu loh. Jadi mungkin gak apa-apa ketika kita mau untuk mendapatkan cewek dari gym. Cuma lu akan merasa itu semua lu kejar sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu sepenting itu. Fana. Betul. Nah, mungkin lu sering lihat lah misalkan ada orang gue pengen ngejar cewek udah setahun 2 tahun badannya udah jadi pun ya ceweknya ya nggak ada gitu loh. Atau enggak nge-gym karena pacarnya, karena mau ngejar cewek terus tapi nggak dapet ceweknya, hilang orangnya. Iya, akhirnya ceweknya sama cowok yang lebih kaya. Bener kan? Iya. Gue gak ngomong ya, gak semua cewek gold digger ya. Semua cewek gold digger. Nanti bentar lagi dipotong di TikTok abis itu dimasukin lagi. Iya. Kena lagi gue. Ntar bilangnya Delonix. Misoginis, abis itu ini. Ya. Toxic masculinity. Ya. Tapi gak beneran kita balik lagi ya. Intinya kalau buat gue ya, nanti abis ini lu tambahin ya. Yang paling ngaruh adalah gimana persepsi lu terhadap diri lu sendiri. Ya. Karena nge-gym itu challenge. Ketika lu bisa menyelesaikan challenge itu, you get something. Ya. Yang nanti bisa ibaratnya bisa ditranslate lah
kehidupan Yes. pekerjaan lu, Yes, bisa. ke cara lu menghadapi masalah di keluarga. Karena gini loh, ketika lu stres misalnya, lu kerja, lu stres atau lu lihat market, oh lagi merah, lu stres. Tapi ketika lu masuk ke gym, lu stres, apa yang terjadi? Nggak perform kan? Ya. Otak lu kemana-mana, angkatan lu. Karena itu kan pasti Ngaruh berpengaruh ya, kan? secara psikologis ya, ngaruh. Ya. Nah di situ kita perlu coping, kita perlu bisa posisiin diri kita gitu kan. Ya, nggak salah sih. Cara penyelesaian itu nanti yang bisa ditranslate kayak gitu. Ya, dan skill seperti gini, gue bisa bilang bahwa perseverance dan ketahanan itu juga adalah skill. Adalah sesuatu yang bisa dibentuk. Baru tahu nih. Jadi faktanya bahwa ketika kita misalkan nge-gym, kita akan terbiasa untuk push terus sesuatu. Apalagi misalkan di performa kita mau angkat lebih berat kan, progressive overload udah jelas ya, itu udah pasti, kita udah setuju di situ. Itu kita nge-push beyond boundaries loh. Itu bukan hal yang mudah. Iya, dan ketika lu persistence dengan hal itu, ketika lu sadar akan hal itu, mungkin lu akan bisa untuk relate itu ke kerjaan. Mungkin lu akan bisa relate itu ke hubungan. Karena gue sering banget lihat orang kayak gini, misalkan dia nge-gym bagus, ya. Kalau misalkan gue biasanya ya analogiin jelasin orang itu pakai analogi gym, pasti dia langsung ngerti. Iya, benar. Karena itu sesuatu yang deep di otak gitu loh. Dalam di otak, misalkan gue ajarin lu soal bisnis, let's say. Bisnis itu harus sabar. Gue tinggal bilang, lu bisnis pakai bangun otot gitu loh. Sama sabar. No shortcut. No shortcut. The only way, the fastest way untuk lu datang ke sana, ke titik yang lu mau adalah you do it the hard way. Gak ada cara lain, man. Setuju. Even let's say lu pakai PEDs, man. Tetap you have to train hard ya. Ketika lu gak latihan dengan keras, ada titik pelatunya lagi. Lu gak akan bisa. Bahkan harus lebih cerdas. Dia harus lebih cerdas keras. lagi. Jadi there's no shortcut. Ya. Itu menurut gua. Dan kesimpulannya balik lagi tadi ya soal cewek itu ya menurut gua enggak lah. Tapi ada juga gini. Ada juga nih yang kedua. Orang nge-gym buat sehat. Menurut lu gimana? Apakah di populasi yang umur aja? Gue bingung kalau misalnya ada anak muda bilang gue mau nge-gym buat sehat. Lu oke gak dengan aja kayak masa sih gitu. Di awal ya, gue salah satunya. Oke, nge-gym buat sehat. Di awal. Oke, yang tadi ya gue gendut, terus gue bisa jadi fit gitu. Itu oke, gue sehat. Tapi seiring bertambahnya umur, gue ngerasa, waduh, ini kayaknya gue butuh nge-gym untuk tempat gue melepas stres gitu. Jadi kan udah berubah tuh dari sehatnya jadi nggak kepikiran lagi, tapi jadinya buat nge-relieve stresnya. Ya. Gue seorang coach ya yang ngelihat udah ada banyak banget klien. Memang ada beberapa populasi khususnya yang udah tua gitu ya. Itu untuk kesehatan ya. Karena mereka udah menerima fakta bahwa ya mungkin pada saat tua kita udah gak bisa seprima kita dulu. Cuma belakangan gue dulu sangat-sangat aneh kalau misalkan dengar anak muda bilang buat sehat. Tapi kalau misalkan gue sekarang lihat datanya yang ada, faktanya, kita bisa bilang ya, kalian bisa cek datanya sendiri. Kalau misalnya lu penasaran, lu cek datanya aja. Oke. Pertama, penyakit sindrom metabolik itu naik pan di kalangan anak muda. Gula, kolesterol, itu naik. Kita lihat datanya aja, trennya. Karena apa? Di pola makan. Ya gue yakin kok lu juga pasti kalau misalkan malam mau makan, pilihan makan malam kita apa sih? Pasti kurang sehat kan? Iya. Dan mostly orang malah banyak anak muda yang udah kebalik misalkan tidurnya akhirnya keluar malam makan dengan makanan yang tidak sehat itu. Ya. Jadi bukan karena lu makan malam gak sehat, enggak. Tapi biasanya kita keluar malam, pilihan makanan itu biasanya kurang sehat. Karena kan kita maunya yang cepet kan. Kita mau yang enak, yang soothing. Karena mungkin kita stres lagi malam itu atau gimana. Jadi mostly memang kita lihat apa? Coba contohnya. Geprek. Ayam geprek, yes itu pasti ada. Bebek Madura. Bebek Madura ya. Yang minyaknya banyak, tapi enak banget kan. Iya. Fast food Fast food udah pasti. udah pasti. Ya udah itu aja. Ya itu pilihannya kan.
atau sate. Sate paling mending loh istilahnya kan masih ada protein. Kalau misalkan yang lain ya mostly carbs. Dan untuk bangun otak kita perlu protein. Jadi kayak dari whole ini gue mau mulai bisa baru menerima kalau ada orang yang concern. Gitu loh. Dulu gue agak cringe sih kalau misalnya dengar anak muda mau itu gitu kan. Muda mau sehat gitu. Mau sehat bisa. Tapi ya sekarang gue mulai ngerti. Dan ya itu angkat beban itu bukan cuma buat to looks good doang. Meskipun ya mus kita datang dari sana. Gitu loh. Dari lihat apa lagi gak lo? Lo mau nambahin silakan. Berarti sekarang anak muda penyakitan dong. Kalau gue ngomong kayak nyumpahin nih jadinya. Cuma maksudnya ya secara data kita gak bisa ngomong bohong. Itu penyakit orang tua kan? Atau kita terlalu kasar? Enggak bisa gitu. Cuma maksudnya yes sebenarnya itu penyakit yang naik persentasenya kemungkinan terjadinya kalau misalnya kita udah tua. Cuma kalau misalkan sampai ini terjadi di anak muda Van, berarti something's wrong. Coba aja bandingin tahun 1980 sama tahun 2000-an. Pasti beda banget. Testosteron level anak muda turun. Faktanya kemarin gue baru lihat dari post Emmanuel Hanselman. Faktanya memang anak muda zaman sekarang lebih lemah. Secara apa nih? Secara fisik. Secara fisik. Secara mental gue gak tahu ya. Gue gak ada kapabilitas untuk bahas. Lu kan No. psikologi kan lu. Belum. Bukan gue. Ya kan. Cuma setelah dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang gym itu mungkin adalah jawaban untuk orang-orang ini. Jadi gue mulai bisa menerima ya. Jadi it's not a bullshit kalau misalnya ada anak muda sekarang yang ngomong kayak gitu. Karena mungkin gue juga kalau jadi mereka, gue sakit gue juga pasti concern sekali. Berarti ya ibaratnya anak muda ya udah mulai sadar lah. Udah mulai sadar, yes. Udah mulai sadar. Okay. Nah, gue tuh setelah itu gue juga bingung Del. Gue mau mulai workout itu home workout dulu karena ibaratnya ya. Misalnya gue posisiin diri gue sebagai orang yang pemula banget, belum pernah latihan bangun otot. Badan gue sangat kecil atau enggak sangat gemuk, gue bingung. Gue mau mulai dari rumah dulu, kita bikin dasarnya dulu, atau kita langsung ke gym. Ketika kita mau untuk memilih latihan beban, di rumah sebenarnya juga gak masalah. Sebenarnya gak masalah. Cuma yang gue sangat-sangat sarankan kalau misalkan kita punya budget lebih, daripada latihan di rumah, mending latihan ke gym. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, latihan di gym kita bisa untuk menggunakan mesin. Kita bisa pakai alat-alat yang bisa mentarget misalkan otot tertentu. Itu lebih gampang untuk kita bisa lakukan. Ya itu yang pertama, alatnya lebih lengkap lah istilahnya. Yang kedua itu adalah ketika di gym kita progresinya lebih gampang. Kita tinggal tambahin beban aja. Ada stack weight misalkan nih, ada cable. Kita tinggal turunin satu, tambahin 2,5 kilo misalkan pakai plates kecil. Itu progression. Sedangkan kalau misalkan di rumah mungkin kita cuma bisa progression via naikin repetisi. Tambahin bebannya juga segitu aja ya. Jadi pada satu titik ketika latihan di rumah pasti bisa menghasilkan, yes kalian tinggal beli dumbbell, you're good to go. Cuma di satu titik pasti kalian akan transisi ke gym. Why? Karena ya the method of progressively overloading your system ya udah sulit. Akan lebih mudah ketika di gym. Saran gue makanya kenapa kalau mau mulai di rumah silakan. Di 50-50 kalau di awal terserah. Tapi kalau kalian udah mentok pergilah ke gym. Bang tapi aku gak ada duit bang itu, buat ke gym. Itu tuh ya. Ini di klip ya gue harap di TikTok ya. Ada duit ke gym ya udah lakuin aja yang kalian bisa apa. Pertanyaannya gini. Ini yang mau gue bahas. Ketika kalian ngomong, gue gak ada duit ke gym, gue gak ada duit buat makan bersih. Iya sering banget nih, ini sering banget. Kan? Sering banget. Maka pertanyaan gue adalah, apakah itu masalah kemauan atau masalah finansial? Lu bisa selesai lewat dua cara itu. Oke, let's say gini. Kita punya dua jalan nih sekarang. Lu tinggal pilih aja. Lu tinggal coba lihat. Apakah lu sesusah itu Van untuk makan? Apa sebenarnya masih bisa makan aja? Bisa. Tapi lu ngerasa lu miskin gitu susah. Bisa makan. Oke. Kalau gitu ya lu harus pilih jalan yang itu. Lu harus pilih jalan yang udah makan apa adanya yang sebisa mungkin kita masak susah ya udah. Tapi kalau misalkan orang udah tetep bang lu gak tahu seberapa susah gue. Kalau gitu permasalahannya apa? Lu gak bisa sama sekali. Ya udah benerin yang mana dulu? Ya cari uangnya dulu. Ya udah, that's fine. Makanya itu kenapa gue kadang suka keganggu sama orang yang
mereka selalu victim mentality. Gue gak bisa untuk beli makanan, gue gak bisa bayar gym. Berarti Fix the main problem gitu loh. Kalau menurut lu finansial lu yang susah ya udah. Kecuali lu udah ngerasa oke, gue udah kerja sebisa mungkin tapi gue adanya segini. Tapi gimana manfaatinnya? Oke, then let's talk. Iya. Tapi kalau misalkan lu sendiri aja udah susah, ngeluh terus hari-hari. Ya kita kan? sandang pangan papan udah susah. Tapi lu mau Iya. step selanjutnya. Iya makanya gue selalu bilang kalau buat gue fitness itu adalah apa? Fitness itu adalah kemewahan juga. Memang itu kebutuhan, yes you can do it. Ya. Tapi kalau misalkan lu bisa mau latihan tapi makan udah susah gimana? Kita anggap itu susah itu ya orang-orang itu. Iya, iya. How? Lakuin yang kalian bisa. Ya udah, lu juga dulu kan ngerasain. Misalkan waktu SMA kita juga budget terbatas banget kan? Terbatas. Ya udah, gue lakuin apa yang gue bisa. Yes. Itu. Kayak push up, ya lu ke taman kayak lu naik sepeda. Ya Gue udah. rela naik Iya, sepeda. ya udah, itu kan berarti lu manfaatin ya. Tapi kalau misalkan lu victim mentality, ya udah kalau gitu ya. Bisa ya nih. udah makanya. Makan Mahal nih, beli ayam aja berapa misalkan. Ya udah, nggak usah protes, kerja dulu. Permasalahan berarti bukan di fitness, di yang lebih penting gitu loh. Iya. Sandang pangan papan lu udah cukup loh. Sambil kalian coba jaga sehat tubuh kalian. Iya udah, kalau itu kan ngomongin aktivitas ya, kemauan orang. Iya. Setuju. Dan bahkan sampai orang yang kaya pun fitness itu adalah kemewahan loh. Kemewahan. Waktu berarti. Yes, kemewahan waktu. Dia punya waktu lebih, dia bisa luangin. Meskipun menurut gua gak ada ya bilang gak ada waktu ya. Setengah jam, sejam ya it's okay, fine, lu latihan. Banyak kok klien gue yang bisanya cuma sejam, dia bayar gue, gue rancangin gimana caranya biar latihannya optimal. Bisa. Kita bisa manfaatin, itu namanya time constraint. Jadi janganlah jadi orang yang bodoh ya istilahnya ya. Cuma bisa untuk ngelihat constraint-nya. Lu gak boleh kayak gitu. Constraint maksudnya itu kan batasannya. Okay. Kalau lu punya batasan, lu work around it man. Gak bisa lu lihat, gue punya batasan nih kayak liatin doang temboknya. Lu padahal mau ngambil barang yang di luar tembok. Tapi ngeluh lu ngeluh doang. doang. Lu cuma di depan tembok lu cuma gitu. Bang, gimana bang? Gimana ya? Manjat gak bisa. Ya kalau gak bisa manjat, lu gak punya kekuatan buat manjat. Gimana caranya? Lu putar, lu cari jalan. Lu jalan sampingin sampai akhirnya ketemu. Kalau lu gak bisa juga, oke, lu punya apa? Ya lu hancurin temboknya, gimana caranya? Lu korek lah itu pelan-pelan. Ya itu bukan victim mentality. Itu mentalitas champion, pemenang tuh gitu bro. Oke. Nih semoga kalian yang nonton nih langsung punya mentalitas champion ya. Kita sebutnya mentalitas champion. Ya. Nah ngomong-ngomong tentang kita mulai gym atau home workout. Tadi udah dijawab. Sekarang kalau kita mau mulai latihannya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan sama pemula ini? Gue pemula. Gue gak tahu nih. Oke, let's say. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merancang latihan untuk pemula? Ya. Oke. Di gym atau di rumah? Oke, kita di gym dulu. Oke, di gym. Gimana, gue golong ya, gimana caranya merancang program untuk pemula di gym? Ya. Oke. Cepet aja. Gue saranin kalau dulu kan kita pusingin soal otot, gak usah. Oh, gak usah pusingin Masa otot. dulu? Pakai gerakan dasar manusia dulu, compound move. Ada beberapa ya, squat, hinge, push, pull, ya, sama satu lagi nih core. Kalau mau lengkap 5. Oke, squat, ya jongkok bangun ya, pakai beban, squat, leg press itu squat, hack squat itu squat, hinge, Romanian deadlift, bisa, deadlift biasa, bisa, hip thrust, bisa. Hinge itu yang bokongnya seperti hinge ya intinya. Kalian cari aja ya, nonggeng ya. Hinge. Lalu push. Push itu bisa vertical push, shoulder press, horizontal push, bench press, incline. Lalu kemudian pull. Pull juga bisa macam-macam. Vertical pull down, horizontal pull, rows. Ya, itu bisa. Kemudian baru core. Latihan core bisa plank, bisa crunch, bisa back extensions. Itu 5 gerakan yang menurut gue pemula bisa pakai. Kenapa? Kok gak langsung dikasih latihan biceps? Boleh, itu aksesori namanya. Biceps, triceps, lateral raise, itu aksesori. Tapi mostly otot-otot itu sudah cukup terlatih dari gerakan yang compound yang tadi gue sebut.
Nah kecuali ya kalau mau lateral raise ya oke lah. Ya karena itu agak sulit. Tapi menurut gue dengan kalian ngelakuin dasar gerakan yang tadi aja itu udah oke. Oke. Nah itu programnya gimana ya? Tinggal kalian atur aja. Aku push pull leg bang. Aku push pull leg. Split apapun kalian selama. Jadi intinya split itu ya gue jelasin sedikit. Split itu tujuannya adalah biar antar hari dari sesi kaki yang main kaki sampai sesi kaki berikutnya itu ada jeda waktu yang cukup. Intinya itu dong. Kenapa tuh? Ya biar ototnya bisa recover, biar performanya bisa naik. Ya misalnya Senin lu main kaki upper lower ya, lower, habis itu main upper ya badan atas semuanya, lalu habis itu rest. Kemudian rest itu maksudnya lu gak latihan ya. Ya. Kemudian itu Senin, Selasa, Rabu, berarti Rabu rest. Kamis kita mau lower lagi misalkan. Jadi ada 2 kali kena ototnya atau gerakannya seminggu. Tujuannya apa? Kalau misalkan seminggu sekali doang biasanya jedanya panjang. Kita gak bisa manfaatin. Ibaratnya otot ini udah pulih lagi loh. Ketika otot udah pulih lagi kan kita bisa hajar lagi harusnya. Nah tapi kalau misalnya nih kaki aku masih DOMS bang. Di hari Kamis. Itu berarti artinya apa bang? DOMS-nya di awal doang atau gimana? Selalu DOMS bang. Selalu DOMS. Iya. Pertanyaannya DOMS-nya mengganggunya seberapa? Kalau misalkan memang mengganggu tarik mundur lagi aja berarti hari Jumat. Oh gitu ya. Iya. Oke. Itu gampang. Nah terus banyak juga yang nanya setnya berapa. Mulai aja 3 set, 2 set sampai 3 set per gerakan. Repetisinya berapa? 5 sampai 30 semua oke. Kalau mau gampang 8 sampai 12. Sampai 12. Udah mulai ratain aja segitu semuanya. Cara progresnya gimana kan? Pertanyaannya kan lain kan? Ya. Cara progresnya gimana? Cara progresnya simple. 8 sampai 12. Pilih yang kalian bisa angkat 8 sampai 12. Misalkan kalian dapat 9 kali bicep curl 10 kilo. Nah naikin terus repetisinya sampai bisa 12. Kalau udah bisa 12 baru naikin beban. Lalu kemudian mulai lagi misalkan dari 8 nih. 8 pakai beban yang sama sampai bisa 12. Naikin lagi bebannya baru balik lagi ke 8 sampai 12. Wah ini berarti maksudnya cara progressive overload. Progressive overload ya bang? Iya progressive overload betul. Itu cara-cara paling simple. Kalian menurut gue kayak teknik-teknik drop set gitu-gitu itu disimpan aja buat nanti. Kunci utama dari kalian membangun otot adalah kalian harus memaksakan progressive overload. Progressive overload itu juga adalah bagian dari adanya pertumbuhan otot. Jadi kalau otot kita makin gede pasti lebih kuat kan. Lebih kuat. Nah dari lebih kuat itu kita naikin pelan-pelan naik terus nanti lama-lama kegulung. Oke. Nih buat para orang-orang yang masih nanya, bang progressive overload apa? Nah, ya itu. Nah ini. Nah itu. Nah terus habis itu tanya naiknya harus seminggu sekali, tiap minggu atau 2 minggu sekali. Jawabannya adalah kalau menurut gue ya coba at least minimal samain sama minggu lalu. Kalau misalkan kalian apa istilahnya belum bisa progressive overload gak apa-apa. Minimal samain ke minggu lalu. Oke. Sampai pas satu titik kalian bisa naikin. Karena progressive overload tuh sebenarnya gak sesimpel harus naikin terus sebenarnya. Sebenarnya. Karena Ada butuh waktu untuk adaptasi kan. adaptasi. Oke. Sama ada persepsi itu. Ada persepsi effort juga. Kita tiap hari juga bisa 10 kilo kita angkat 5 kali. Minggu depannya kita coba lagi kalau rasanya lebih berat ya. Mungkin hari itu kita kurang tidur, makannya kurang bagus. Ya. Itu bisa sangat-sangat berpengaruh. Nah terus misalnya nih tadi programnya udah. Progresinya udah. Nah ini saya terakhir bingung bang. Saya sama senior saya di gym itu dikasih 8 gerakan satu hari gitu. Sebenarnya gak ada masalah dengan 8 gerakan satu hari. Tapi kebanyakan dari orang yang kantoran misalkan atau menengah ke atas itu mereka gak punya waktu sebanyak itu untuk latihan kan. Jadi menurut saya 8 gerakan ya beberapa kasus ya most case itu overkill. Oke. Maksudnya gimana tuh? Overkill sangat melelahkan atau? Sangat melelahkan. Sangat melelahkan, stimulusnya bisa jadi per set karena setnya banyak bisa gini. Logikanya gini. Pernah gak lu ketika latihan 5 gerakan aja? 2 gerakan awal enak. 3-nya udah malas, udah capek. Iya benar. Udah capek banget. Apalagi kalau misalnya kita latihan intensitasnya tinggi sampai failure ya. Iya benar. Nah itu kenapa? Karena kita udah habis tenaganya. Kita prioritasin yang 2 di awal itu kenapa? Otot yang kita mau latih atau gerakan yang kita mau latih. Yang paling kita mau latih itu kita taruh paling awal. Karena energinya masih tinggi. Karena pasti ada fatigue yang ke belakang atau kelelahan. Karena tubuh kalian juga bekerjanya itu global juga. Gitu loh. Misalkan squat ya gerakan leg curl abis itu event beda bisa jadi capek juga gitu. Apalagi taruh paling terakhir. Bukan karena kita lemah. Enggak. Jadi Wajar. di gerakan ketiga. Semua atlet pasti kayak gitu. Bahkan atlet binaraga juga gue yakin seperti itu. Gitu. Oke.
wah habis ini langsung deh bikin program. Program ya. Gak usah pusing, progresinya dengan nonton ini aja udah langsung bisa nih bikin program latihan. Iya. Nah, buat teman-teman misalkan pengen belajar fitness ya, mungkin kata-kata penutup, coba kalian bisa visit ke Academy Fitness ya, visit ke academyfitness.id. Di situ kita udah sediain komunitas, bisa tanya jawab sama mentor, ada juga modul cara belajar ya. Modul belajarnya semua ada semua. Mau hipertrofi, strength, kekuatan, mau general untuk orang obesitas itu semua ada pendekatannya dan kita bahas semuanya secara lengkap. Ya. Gitu. Kalian bisa lah akses gampang, sekarang kan TikTok udah banyak. Cuma informasinya kita sediain di sini lebih dalam lagi. Ya, oke. Itu Academy Fitness emang tujuannya gue buat untuk sharing juga untuk menyelesaikan masalah fitness ini, kedunguan fitness ini kalau di Kedunguan fitness. Oke, singkat saja. Nah, singkat saja. Sebagai penutupan, jangan terlalu banyak alasan karena semuanya bisa dibasmi dengan semangat. Oke, Paham? Paham. Oke, thank you, Man. Ya.